أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Qul, katakanlah ya Muhammad, ingkana jika ada apa abaukum, bapak-bapak kalian semuanya atau orang-orang tua kalian semuanya, katakanlah jika memang bapak-bapakmu atau orang-orang tua kamu, kalau kita sebut bapak, ibu ini katut. Nah, jika memang orang tua kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian semuanya, wa ikhwanukum dan sahabat-sahabat kalian semuanya, wa azwajukum dan istri-istri kalian semuanya, wa asyiratukum dan kerabat keluarga kalian semuanya, wa amwalun dan beberapa harta benda iktaraftumuha yang mengusahakan kalian semuanya kepada amwal, wa tijaratun dan perdagangan takhshawna yang mengkhawatirkan kalian semuanya kasadaha pada kerugiannya tijarah, wa masakinun dan beberapa rumah-rumah tardaunaha yang menyukai kalian semuanya. Kalian menyukai rumah-rumah, merasa enjoy, merasa happy, merasa bahagia dengan bentuk rumah-rumah kalian semuanya. Ahabba lebih engkau cintai, ahabba lebih engkau cintai ilaikum pada kalian semuanya, lebih engkau cintai semua tadi minallah wa rasulih dibandingkan kepada Allah dan utusannya Allah, wa jihadin dan jihad fisabilih di jalan Allah. Maksudnya jihad secara bermakna umum, jihad melawan hawa nafsu, jihad untuk talabul ilmi, belajar ilmu agama, jihad menghilangkan kebodohan, jihad melawan kemungkaran dan sebagainya. Kalau itu yang kau lebih pilih, fatarabbasu, maka tunggulah kalian semuanya hatta ya'ti amrullah, sehingga datang keputusan Allah kepada kalian semuanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahi demi Allah, wallahi dan Allah itu la yahdi, tidak akan memberi hidayah siapa Allah, al qaumal fasiqin, pada kaum-kaum yang fasik. Perhatikan ayat ini. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jika memang orang-orang tua kalian, anak-anak kalian, sahabat-sahabat kalian, istri-istri kalian, suami-suami kalian, keluarga-keluarga kalian, harta benda yang yang kau usahakan, perdagangan yang kalian upayakan, yang engkau sangat mengkhawatirkan atas kerugian daripada perdagangan itu, rumah-rumah yang engkau bahagia, seneng, yang engkau luar biasa bahagia dengan rumah yang sudah engkau planning, yang sudah kamu atur sedemikian rupa, itu lebih engkau cintai. Perhatikan, kalau itu lebih engkau cintai daripada engkau mencintai Allah dan Rasulnya dan untuk jihad di jalannya Allah, maka tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Perhatikan di sini lanjutannya adalah Allah tidak akan memberi hidayah, tidak akan memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Seolah-olah di dalam ayat ini menerangkan kepada kita, jika kamu lebih mencintai harta benda, anak-anak, keluarga, pasangan-pasangan kamu, rumah-rumah kamu, perdagangan kamu dibandingkan Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang itu adalah orang-orang yang fasik. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu di dalam keterangan kitab Tanbihul Ghafilin
Wa yuqal innallaha ta'ala yahtajju bi arba'ati asqasin ala arba'ati ajnasin. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat itu membuat hujjah kepada empat perkara daripada 4 golongan. Jadi 4 golongan itu orang banyak beralasan. Nanti di akhirat ada orang yang ingin beralasan, tapi alasan itu dibatalkan, dimentahkan oleh alasan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yahtajju 'alal aghnia bi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Allah memakai dalil dasar Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Orang-orang kaya itu nanti, ya Allah, mohon maaf ya Allah, karena saya ini orang kaya, orang yang sangat sibuk urusan-urusan saya di dunia, sehingga urusan saya ibadah kepadamu kurang ya Allah, sehingga sholat-sholat saya banyak yang ketinggalan ya Allah, sehingga urusan-urusan belajar ilmu agama saya menjadi sangat terbatas ya Allah, sehingga menjadi saya orang jauh daripada agama, jauh daripada ibadah. Ini mohon maaf ya Allah, karena sangat saya ini orang pedagang. Saya ini orang pedagang, saya ini pengusaha, saya ini orang kaya. Maka jawabnya Allah Subhanahu wa taala, saya punya hamba namanya Sulaiman bin Daud, lebih kaya daripada kamu. Bahkan dia seorang raja yang memimpin seluruh makhluk, jin, setan, manusia tunduk di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Kaya raya, itu pun tidak pernah ninggalin sholat, itu pun tetap beribadah, itu pun tetap mengabdi kepada aku. Bagaimana kamu kaya begitu saja sudah merasa sok hebat, lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah kepada aku. Kamu orang kaya, baru berapa kaya kamu? Ini yang pertama. Walam yamna'u ghina an ibadati wa yataju 'ala abdi bi Yusuf. Ada orang hamba, ada seorang hamba yataju 'ala abdi bi Yusuf. Allah memakai dalil dasarnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu fayaqul abdu ya rabbi kuntu abdan. Ya Tuhanku, ya Allah, saya ini seorang budak, maka saya ini susah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Seolah-olah maafkanlah ya Allah, ampuni saya ya Allah, kalau saya sholat saya bolong-bolong, kalau saya masih jauh daripada agama ya Allah, karena saya ini seorang budak. Budak itu rampasan perang yang bisa diperjualbelikan. Lebih pokoknya sekarang, kalau sekarang tidak ada budak, anggap saja karyawan. Saya ini karyawan ya Allah, saya ini cuma karyawan rendahan ya Allah. Kalau saya ini mohon maaf sibuk, disuruh sana disuruh sini, sehingga saya ini kurang ibadah saya kepadamu ya Allah. Saya kurang ibadahku kepadamu ya Allah, mohon maaf, mohon diampuni ya Allah, karena saya ini orang yang karyawan rendahan, mohon untuk dimaafkan. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala, saya punya hamba namanya Yusuf. Yusuf itu jadi budak. Yusuf itu orang yang diperjualbelikan, pernah dibuang di sumur, di dalam sumur kemudian ditarik, dikeluar, wah ini dijual. Akhirnya Nabi Yusuf itu dijual, diperjualbelikan, jadi budak. Itu pun tidak pernah ninggalin ibadah, itu pun tetap menghamba kepadaku, itu pun tetap memikirkan agama. Bagaimana kamu menjadi seorang karyawan rendahan begitu saja, yang tidak budak, lebih rendah lagi daripada budak itu lebih rendah daripada karyawan rendahan. Seorang karyawan rendahan itu masih merdeka. Kalau budak itu tidak punya kemerdekaan, karena dia bisa diperjualbelikan. Itu pun Yusuf masih bisa ibadah kepadaku, tidak pernah ninggalin ibadah kepadaku. Maka dibatalkan alasannya orang yang mengaku sibuk atas dirinya menjadi karyawan. Yang berikutnya lagi yahtaju 'alal fuqara bi Isa. Yang kemudian lagi Allah memakai dasar dalil kepada fakirnya Nabi Isa. Fayaqul al-fakir, ya Allah, saya ini orang fakir ya Allah, saya ini orang yang sangat fakir ya Allah, susah sekali saya mendapatkan harta benda ya Allah, sehingga saya ini ibadah saya kurang ya Allah, sehingga saya ini jauh daripada agama, jauh daripada waktu saya untuk belajar agama ya Allah, karena saya mikirin perut saya aja masih susah, mikirin perut keluarga saya masih susah, saya ini orang fakir ya Allah. Maka mohon maaf kalau saya ada kurang-kurangnya dalam masalah ibadah saya, di dalam waktu saya untuk menyisihkan waktu saya untuk belajar ilmu agama, mohon maaf ya Allah. Allah Subhanahu wa taala
Nabi Isa itu sangat fakir, sangat banyak kelaparan dan hamba-hambanya. Itu pun tidak pernah meninggalkan ibadah kepada aku. Maka akhirnya ditolak oleh Allah. Yang berikutnya lagi, dan kemudian Allah mengambil dalil orang yang beralasan sakit. Orang yang sakit, ya Allah, saya waktu itu meninggalkan sholat, saya waktu itu meninggalkan ibadah karena saya sakit ya Allah. Saya ini punya sakit, mungkin sakit malaria, ya masih malaria +1. Mungkin saya lagi radang, mungkin sakit stroke, mungkin sakit apa saja. Kemudian dengan sakit itu justru dirinya meninggalkan ibadah, justru meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, aku punya hamba yang bernama namanya Ayub. Ayub itu lebih parah sakitnya daripada kamu. Ayub itu lebih parah sampai Nabi Ayub itu sakit, begitu sakitnya terlalu lama, istrinya saja sampai purik, istrinya saja sampai kabur karena terlalu lama sakitnya Nabi Ayub. Ya, maka kemudian Nabi Ayub itu sampai punya, kalau saya sembuh nanti, kalau istri saya kembali, saya hukum dia, saya hukum dia dengan saya cambuk 100 kali. Saya cambuk 100 kali. Itu saking ya namanya manusia ya, karena istrinya justru, suaminya lagi susah justru meninggalkan dirinya. Maka akhirnya bagaimana kamu beralasan sakit begitu saja? Kadang-kadang sekarang sakit sedikit terus tidak mau ibadah, betul ya? Wah, lagi sakit malaria, banyak kan ibadah apa enggak di rumah sakit itu? Diinfus, tidak mau sholat, betul ya? Nah, ini pendekar pagar Nusa itu harus semangat, tidak hanya gagah, tapi gagah juga ibadahnya ya. Pendekar pembela Nusa dan bangsa. Masa malaria saja terus tidak mau sholat, bikin malu itu ya. Mana kekuatan kamu ya, kehebatan kamu mana, umpamanya seperti itu ya. Bagaimana kamu beralasan ya, kamu ninggalin sholat gara-gara kamu menjadi sakit? Saya punya hamba namanya Ayub, lebih parah sakitnya dari kamu dan tidak pernah ninggalin sholat, tidak pernah ninggalin ibadah kepada aku. Tambihul ghafilin. Oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh, kila sa'atul lail wan nahar 24. Di dalam keterangan kita sehari semalam itu adalah 24 jam. Fal insan, dalam sehari semalam, mutanafisun fi kulli sa'atin, manusia itu setiap jam dalam keterangan itu sudah dihitung oleh ulama. Coba bayangkan ini di sini. Setiap jam itu bernapas 180 kali nafas. Setiap jam 180 kali tarikan nafas. Wa fil lail wan nahar, dan kalau sehari semalam orang itu bernapas 4.000, yaitu 4.320 kali tarikan nafas. Dari sehari semalam manusia yang normal itu bernapas berapa? 4.320 kali nafas salah sehari malam. Perhatikan, wa fi kulli nafasin yus'alu bisu'alain. Setiap kali hembusan tarikan nafas, perhatikan, setiap kali tarikan nafas orang itu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan 2 pertanyaan. Waqtal khuruj wa waqtad dukhul. Waktunya masuk menarik dan waktunya mengeluarkannya. Yakni ay amalin, maksudnya adalah akan dipertanyakan amal apa yang ketika keluar nafas kamu, dan fi khurujin nafas wa dukhuli, amal apa, perilaku apa yang kau lakukan ketika tarikan nafas kamu dan ketika hembusan nafas kamu. Ini kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, nafas kita ini ketika kamu nafas dalam masuk, narik nafas, dan ketika keluar kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Maka oleh karena itu hati-hati, nafas ini anugerah Allah dan kita harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karena itu ada ulama-ulama bahkan mengajari kita setiap nafas kita itu kalau bisa harus dizikir. Allah ya hu atau ya Allah hu Allah ya Allah ya hu narik ya hu itu istilahnya adalah Allah ya hu atau hu Allah. Makanya harus dizikir supaya kita tidak memberatkan pertanyaan kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alimta hadza yanbaghi lil alim, maka oleh karena itu bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang bisa ngaji, orang-orang yang zuhud, agar supaya punya motivasi semangat mengajak manusia dalam ma'ruf, mencegah mereka dalam kemungkaran. Orang-orang yang punya kapasitas, punya kemampuan agar supaya mengabdikan dirinya di jalan Allah, ayo ngajak yang baik, menolak perkara-perkara yang tidak baik, yang menolak kemungkaran. Kama ruwiya an Aisyah, yang diriwayatkan di sini Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udziba ahlu qaryatin." Allah menimpakan murkanya, menimpakan siksaannya kepada ahli desa, ahli kampung, bukan kota lagi nih, baru ahli kampung, yang di situ ada samaniyata asyara alfa abidin, ada 18.000, ada 18.000. Kalau di Papua ya mungkin ini satu kabupaten ya, 18.000 orang-orang ahli ibadah, amilin, yang mengamalkan, yang ahli ibadah yang mengamalkan ilmunya. Ahli ibadah yang mengamalkan ilmunya. Bayangkan orang yang mengamalkan, orang-orang ahli ibadah yang amil. A'malhum a'malul anbiya, amalnya itu seperti amalnya para nabi-nabi, saking hebatnya itu. Jadi di masyarakat itu, di kampung itu, di kota itu ada 18.000 orang ahli ibadah yang hebat-hebat, yang sujudnya, yang tahajudnya, yang duhanya, yang sholat sunnahnya dilakukan terus, yang amalnya seperti para nabi-nabi. Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik, bagaimana itu ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wasallam, lam yakunu kenapa itu sampai diseksa ya Allah? Kenapa sampai diturunkan murka Allah kepada ahli kampung itu ya Allah? Padahal di situ ada orang-orang ahli ibadah yang sangat banyak, 18.000. Kalau kita ada 18.000 yang ahli ibadah di negara di kota kita ini, 18.000 yang ahli ibadah, yang tahajudnya tidak pernah ditinggalin, sholat duhanya tidak pernah ditinggalin, rawatibnya tidak pernah ditinggalin. Ada tidak kira-kira? Belum ada. Yang ini ada 18.000 aja dia azab oleh Allah, ditimpakan azab oleh Allah. Terus kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sampai seperti itu ya Rasulullah? Lam yakunu yaghdabuna lillahi ta'ala wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena permasalahannya itu lam yakunu yaghdabuna lillah. Mereka tidak pernah marah karena Allah. Jadi kalau kita marah itu karena Allah, jangan marah karena nafsu. Kita itu permasalahannya yang menjadikan sebab itu diseksa oleh Allah, ditimpakan murka Allah, ditimpakan azab dari Allah, karena tidak pernah marah karena Allah. Kalau marah karena Allah seperti ini, oh orang itu maksiat, mabuk, kita itu paling tidak amar ma'ruf dulu, jangan mabuk. Tapi kalau tidak, paling tidak di hati kita jangan setuju, kita harus menolak terhadap kemungkaran itu. Paham ya? Jadi kalau ada kemungkaran di dalam hati kita itu boleh marahnya karena Allah. Marahnya karena apa? Bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Bukan karena Allah. Kalau karena Allah harus dengan Allah. Oh, kenapa kamu marah? Karena dia sedang melecehkan Allah, sedang maksiat di jalan Allah dengan terang-terangan, sedang mabuk di jalan Allah. Yang muslim, ini khususnya yang muslim ya, kita tidak punya dakwah, kita tidak untuk kepada non, tapi kita ini sesama muslim. Kamu punya teman yang baik, kenapa kamu tidak sholat? Aduh, males saya sholat ini. Kalau gitu juga kita harus marah.
kamu harus sholat, kamu orang Islam kok, kamu orang Islam harus sholat. Umpamanya seperti ini. Contohnya kasus apa, harus marah karena Allah, marahnya karena Allah, marah pertama. Terus yang berikutnya lagi kata Rasulullah, wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna, karena mereka tidak pernah ngajak ma'ruf dan mencegah kemungkaran, tidak pernah ngajak perkara baik dan mencegah kemungkaran. Fa kullu man syahada mungkaran min ahadin walam yanhau fa huwa syarikun lahu. Barang siapa melihat kemungkaran, ini sesama muslim yang kita mampu, kok dirinya menyaksikan kemungkaran itu dan dirinya tidak berupaya untuk mencegahnya, maka dirinya mendapatkan dosa yang sama kepada pelakunya itu. Kamu punya teman, ya, kamu punya teman tidak sholat sama muslim, kamu biarin aja, kamu biarkan aja. Kamu yang membiarkan teman kamu tidak sholat itu, padahal kamu bisa, ayo teman, ayo sholat yuk. Kalau kamu sudah ngajak, kok dia tidak sholat, urusannya dia. Tapi kalau kita sudah, yang penting sudah ada amar ma'ruf, ayo sholat Kang, ayo sholat Mas, ayo sholat dulu yuk. Dia tidak mau, dia punya tanggung jawab sendiri, dia punya tanggung jawab sendiri. Tapi kalau kita melihat kemungkaran kok dibiarkan, wes biarin aja dia sholat, atau tidak biarin aja. Begitu itu kita sholat, kita sholat dapat pahalanya sholat, tapi juga dapat pahalanya tidak sholat, daripada teman kita yang kita punya kapasitas untuk nasihati tapi mengajak, tapi kita tidak mengajak dan menasihati. Paham ya? Jadi kalau kamu punya teman satu kamar tidak sholat, biarin aja. Nah, kau tinggalin, hati-hati. Kamu berarti ikut dosa dengan teman kamu. Teman kamu pacaran, kamu tahu, malah kau mendukungnya, kamu tidak ikut apa-apa, kamu ikut dosa. Dosa yang sama, dosa yang sama. Teman kamu pacaran, dosanya 100%. Karena kamu mendukungnya, karena kamu tahu tapi tidak ada nasihatnya, kamu dapat dosa 100% juga dari dirinya. Masya Allah, amal kita belum tentu diterima, tapi kita dapat kiriman dari teman-teman kita yang jahat-jahat. Maka oleh karena itu, Masya Allah, hati-hati. Faman syahada, di dalam keterangan hadis ini, fa kullu man syahada mungkaran, barang siapa melihat kemungkaran dari seseorang dan dirinya tidak mencegahnya padahal dirinya mampu, maka dirinya adalah menjadi teman orang itu, syarik, menjadi teman, dosanya sama dengan orang itu. Kal mustami' lil ghibah, seperti orang yang mendengar, kita punya teman kita lagi ghibah, lagi mengumpat membicarakan aibnya orang lain, malah kita nimbrung, saya diam-diam saja kok, cuma teman saja ngomong-ngomong, teman-teman saya ghibah membicarakan aibnya orang lain, begini, saya cuma mendengarin saja. Kau mendengarin saja tanpa menolak, atau kamu tidak berupaya pindah dari tempat itu, kamu dapat dosa yang sama dari teman kamu yang sedang ghibah. Fa huwa syarikun mal mughtab wa kadza kullul ma'asi masalan. Begitu juga tiap-tiap maksiat. Man jalasa fi majlisis surbi, barang siapa duduk-duduk di tempat maksiatnya orang lagi mabuk-mabuk, fa huwa fasikun, orang itu dihukumi fasik walaupun dirinya tidak minum. Kalau orang fasik itu repot. Fasik itu artinya kalau dia ngomong itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau dirinya bersaksi tidak diterima dalam Islam. Itu fasik. Kalau dia jadi wali, umpamanya jadi saksi nikah itu berapa wajibnya? Saksi itu ada berapa? Dua. Saksi itu harus adil, Tapi dirinya suka duduk-duduk di tempat orang mabuk, teler, walaupun dirinya tidak mabuk. Saksinya siapa? Saya, Pak. Satunya lagi, saya. Dua-duanya ini sering duduk di tempat orang-orang mabuk, padahal walaupun tidak mabuk. Ini pernikahannya tidak sah sebab disaksikan orang fasik. Maka saksi itu harus adil. Makanya ulama-ulama kiai-kiai sekarang kalau mensiasatinya, kalau mau menikahkan, saksinya siapa? Baca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah, seolah-olah baru diislamkan, baru seolah-olah diislamkan. Karena apa? Kita sering sangat banyak terjebak dalam kemaksiatan itu, yang kalau diri kita fasik, pernikahan seseorang tidak sah sebab kesaksian orang yang fasik. Itu hati-hati.
Apalagi yang tukang menikahkan. Tukang menikahkan kok fasik. Waduh, malah bahaya lagi ya. Apalagi tukang tukang menikahkan fasik. Salah satu fasik itu gini. Salah satu fasik ini di dalam kitab ini ya, fikih ini. Fikih. Kalau seorang laki-laki kok sering membuka aurat, kelihatan auratnya, dia pakai celana pendek di atas lutut ya. Di atas lutut kan ada celana pendek itu. Sering jalan-jalan ke sana kemari, dilihatin orang. Itu fasik itu. Itu hati-hati, fasik. Waduh, bahaya. Makanya seorang laki-laki sama laki-laki loh ini, bukan kepada perempuan. Kadang-kadang kan tidak main olahraga pakai celana pendek. Orang keliling kota, ya keliling kota pakai celana pendek. Itu fasik itu. Karena auratnya laki-laki berapa? Mulai lutut sampai di pusat. Nah, kalau kamu sama duduk-duduk sama teman kamu pakai celana pendek, fasik kamu. Saya ngomong, kamu tahu? Iya Pak, saya bersaksi. Ditolak karena kamu fasik. Kamu fasik. Santri banyak yang fasik apa enggak? Santri banyak yang fasik apa enggak kira-kira? Alhamdulillah. Kau mandi bersama teman-teman kamu pakai celana pendek, teman kamu pakai celana pendek di tempat terbuka, fasik kamu hukumnya. Oh, paham ya? Apalagi perempuan. Insyaallah. Hati-hati. Wa fasiq wa lam yashrab. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qulna ya Rasulullah alla na'mur bil ma'ruf hatta na'mal bi kullah wa la tanhanil munkar hatta nastabi kullah qala bal murru bil ma'ruf wa illam taf'alu bih. Ada bersahabat bertanya, ya Rasulullah, saya rasanya nggak pantas saya ngajak perkara bagus mencegah perkara mungkar, sementara saya sendiri masih sering terjebak dalam perkara-perkara yang mungkar itu ya Rasulullah. Kayaknya belum pantas ya Allah, karena saya masih terjebak dalam kemaksiatan. Kalau saya ngajak, ayo hadirin meninggalkan maksiat, tinggalkan maksiat kalian dan sebagainya. Tapi kita masih, ini kadang-kadang perasaan di dalam hati kita, iya enggak apa-apa, ajak saja. Orang kalau ngajak, orang lain bisa terbawa oleh ajakan kita baik, kita dapat pahala gitu. Bahkan di dalam keterangan hadis itu diterangkan, besok nanti di surga, besok nanti di akhirat, ada orang yang masuk neraka. Orang neraka itu orang yang aneh, tapi akhirnya masuk surga. Pak Ustaz masuk neraka. Jamaah pada sering khutbah. Kalau itu ustaz itu masuk neraka. Yang lain-lain sudah masuk neraka dulu. Jamaahnya karena ahli maksiat banyak yang mampir di neraka dulu. Tapi tiba-tiba ustaznya datang, perutnya dicabut, keluarkan perutnya, ikat perutnya ini, masya Allah menjerit-jerit, terus orang-orang aneh, loh Pak Ustadz masuk neraka ya? Loh, ini orang-orang, Pak Ustadz masuk neraka juga ya? Pak Ustadz yang sering naik khutbah itu ya? Masya Allah, loh kok masuk neraka Pak Ustadz? Karena dibikin malu-malu seperti itu sama jamaah-jamaah, akhirnya Allah mengampuni gara-gara menjadi tontonan di dalam neraka. Karena menjadi tontonan di dalam berarti masih ada untungnya. Sekalipun masuk neraka, tapi kemungkinan diangkat ke surga masih ada sangat banyak. Kalau sudah dipermalukan di dalam neraka. Kalau bisa, naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai ustaz masuk neraka, naudzubillah summa naudzubillah. Hukia anna rajulan qala li Abil Qasim Al-Hakim. Ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Abil Qasim Al-Hakim, ma balu ulama'i zamanina. Ya Syekh, bagaimana keadaan ulama-ulama di zaman kita ini? Layat ta'idun nas biwa'idin, sama sekali tidak bisa membangkitkan, sama sekali tidak bisa layat ta'idun, tidak bisa menasihati manusia biwa'idin, tidak bisa membangkitkan nasihat-nasihatnya kepada manusia itu. Kama yatta'idu salaf, sebagaimana mampu menasihatinya, sebagaimana membangkitkannya dakwahnya ulama-ulama salaf terlebih dahulu. Qala, maka berkata, inna ulama as-salaf kanu aiqadun. Karena ulama-ulama salaf hati rohaniahnya itu hidup semuanya.
hatinya itu terang benderang, hidup semuanya. Wa kana nasniam, dan sementara manusia-manusia sedang tidur. Fa yunabbiul aiqat anniyam, maka pantas ulama-ulama terdahulu itu yang bangun, yang terjaga, yang hatinya bercahaya, mengajak kepada orang-orang yang sedang tidur untuk diajak bangkit, untuk diajak bangun, sebab mereka sudah hatinya, rohaniahnya hidup, hatinya terang. Kalau hatinya orang-orang sedang gelap, diajak dengan terangnya hati itu, menjadikan orang itu gampang untuk diajak, ditarik dalam nasihat-nasihatnya. Berbeda, kata Syekh tadi, berbeda dengan wa ulama zamanina. Dan sementara ustaz-ustaz zaman kita ini niyamun, hatinya tidur, rohaniahnya padam, rohaniahnya itu gelap. Bagaimana mengajak manusia dalam terang kalau hatinya sendiri gelap? Bagaimana mengajak manusia ini bangun kalau dirinya sendiri masih tidur? Bagaimana narik manusia kalau dirinya sedang teler? Ayo selamat, ayo cari selamat, ayo cari selamat. Bagaimana mengajak orang selamat kalau dirinya sendiri hanyut dalam kegelapan? Nah, itu keterangannya. Jadi maksudnya adalah, oleh karena itu makanya pentingnya kita ustaz-ustaz itu, ulama-ulama itu harus berupaya membangkitkan rohaniahnya menjadi hidup, menjadi terang, menjadi tersadar, jangan sampai tidur, jangan sampai gelap dalam kegelapan rohaniahnya, dengan memperbanyak zikir dan ilmunya. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.